Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan ini, kami segenap tim Sapa Hati mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Wa ja'alnallahu wa iyyakum minal aizina wal faizin. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali dan orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Dan apabila kami dalam menyajikan Sapa Hati di siaran radio maupun di tayangan YouTube, ada kesalahan maupun kehilapan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sehubungan dengan hari Lebaran ini, yang mana kemarin kita sudah membahas beberapa kesunahan di dalam kita merayakan Idul Fitri, dan yang tak kalah penting lagi adalah pada saat hari raya Idul Fitri, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, biasanya ya, rata-rata orang mesti kumpul dengan keluarga di rumah, ya, saling mengucapkan selamat hari raya gitu ya, saling mengunjungi antara tetangga gitu kan, dengan saudara, atau sebelum itu malah kita saling memaafkan di dalam keluarga, ya, saling sungkeman istilahnya gitu ya. Ya, kemarin sedikit sudah disinggung juga. Walaupun sebetulnya bahwa memaafkan atau sungkeman ini, ya memang kalau kita lihat sejarahnya dulu, artinya itu di zaman Nabi itu ya memang tidak ada kayak gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Karena sebetulnya bahwa sungkeman ini atau saling memaafkan ini di hari yang penuh kemenangan, di hari yang sangat bahagia ini, itu walaupun merupakan satu tradisi, ini adalah merupakan suatu hal yang baik. Sebagai pengejawantahan budi pekerti yang luhur. Ingat bahwa adanya Islam ini sebagai rahmatan lil alamin ini, dan Nabi besar Muhammad SAW diutus di muka bumi ini kan semata-mata hanya untuk sebetulnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Artinya bahwa akhlak ini adalah menjadi hal yang sangat penting di dalam agama kita. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, walaupun memang benar yang namanya kesalahan, kehilapan,
Itu manakala kita melakukan kesalahan, kehilapan itu, ya seharusnya menurut agama itu adalah hari itu juga kita harus minta maaf. Harus saling memaafkan. Tidak usah menunggu waktu nanti pas lebaran saja. Ya. Rata-rata kan di orang kita ini kan ya begitu ya. Ya, kita punya kehilapan, punya kesalahan itu kan nek mau minta maaf tuh mikir-mikir. Ya, di sini masalahnya bukan masalah dosa dan tidaknya. Kalau ngomong dosa ya jelas tahu ini dosa gitu kan, kalau menunda-nunda sesuatu hal yang mestinya harus dilakukan gitu kan. Cuman kan masalahnya ada beberapa hal yang kadang-kadang manusia itu ya untuk melakukan seperti ini tuh sifat yang namanya nafsu amarahnya itu masih muncul ya. Sifat tinggi hatinya gitu kan. Sifat gengsinya itu muncul. Dan kadang-kadang susah orang itu kalau apalagi orang yang disakiti itu kan untuk memaafkan tuh wah luar biasa susahnya. Tapi pada momen-momen tertentu orang itu akan luluh hatinya karena situasi dan keadaan. Nah, ini pengaruh sekali, situasi dan keadaan itu sangat pengaruh. Ya. Satu contoh adalah situasi dalam posisi lebaran, orang yang dalam kondisi semuanya bergembira, ya, hatinya merasa senang. Kalau orang hatinya ngerasa senang, siapapun orangnya tuh biasanya tuh hatinya tuh akan lebih lumeh, gitu ya. Apa ya lumeh itu? Ya, lebih luluh, ya, istilahnya lebih luluh. Artinya, coba kita rasakan sendiri kalau dalam posisi kita hatinya sedang judak, pikiran kita sedang buntet gitu ya, sedang judeg gitu ya, sedang kalut ya. Jangankan orang yang mau minta maaf karena pernah nyakiti diri kita misalnya, orang yang tidak punya salah pun ya tuh, kalau tiba-tiba nyelonong ya atau kok ngomong ya walaupun ngomongnya wajar-wajar saja, ngomong baik-baik saja, tapi kalau merasa bahwa ini orang tuh sifatnya kurang baik atau mungkin akhlaknya kurang ditoto, ini malah jadi perkara. Gitu kan? Kadang-kadang emosi yang timbul. Orang kok macam-macam kesini ngapain, kan begitu. Padahal janjinya tidak ada masalah apapun. Beda dengan pada saat kita hatinya sedang enak, sedang bergembira, sedang riang. Ya. Orang yang, jangankan orang yang benar, orang yang pernah dianggap salah pun biasanya malah dicawe-cawe, mari ke sini kita kumpul-kumpul, gitu kan? Ya toh, karena hati sedang senang, hati sedang bergembira, seakan-akan melupakan apa yang sebetulnya dia sedang benci. Ya, pada dasarnya kan sebetulnya dia sedang benci karena pernah disakiti, tapi kena momen yang sangat luar biasa, kegembiraan hati ini, ya biasanya itu akan dilupakan. Nah, pada kesempatan yang seperti inilah, ya, orang-orang zaman dulu itu, ya, pinter mengambil situasi, mengambil momen, ya, dengan kondisi orang sedang bergembira, masuklah satu cara bagaimana orang itu bisa saling memaafkan. Maka muncullah yang namanya tradisi sungkeman. Ya, namanya sungkeman itu kan sing jelas yang pertama kita lihat tuh kan di situ adalah unggah-ungguh yang kita lihat. Artinya budi pekerti, akhlak mulia yang kita lihat dalam praktek yang namanya sungkeman itu. Coba kita bayangkan, kita lihat. Ya. Seorang anak kepada orang tua, ya. Orang tua sebagai ayah atau ibu duduk berdampingan seperti ini, ya. Anak yang berbakti pada orang tua, dia bersimpuh sambil duduk, gitu kan? Kemudian salim sama orang tuanya, cium tangan, dan sambil mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dan sebagainya. Kalau kita ngomong seperti ini, coba, apa kita nggak terenyuh sebagai orang tua? Iya kan?
Kalau orang yang sudah merasa sebagai orang tua, ya Mas Is sudah menjadi orang tua ya Mas Is ya. Ya. Itu coba kita nanti akan merasakan ya, apalagi seperti kita orang-orang yang sudah sepuh. Ya. Yang namanya orang tua sama anak itu siapa sih yang tidak memaafkan, yang tidak sayang sama anak tuh? Nggak mungkin deh. Semua orang tua tuh pasti akan sayang sama anaknya. Walaupun anaknya medugalnya koyo opo istilahnya gitu kan, ya kelakuannya seperti apa ya, tapi yang namanya anak tetap aja kita sayang. Apalagi di dalam hari yang sangat luar biasa ini, di hari Lebaran ini, seorang anak ya yang datang jauh-jauh dari luar kota karena kesibukan kerja, ya, karena mencari kehidupan, mencari uang, ya, menyempatkan diri ikut mudik ya, berpayah-payah ria gitu kan. Bayangin saja kalau kita lihat orang yang sedang mudik itu, ya, naik motor berjam-jam, bahkan bisa puluhan jam, bahkan ada yang sehari semalam karena saking padatnya macet dari Jakarta ke Jogja misalnya. Mereka demi apa tuh? Umumnya kalau kita tanya, rata-rata akan mengatakan demi ketemu dengan ayah, ibu, demi ketemu dengan keluarga di hari yang baik ini. Begitu datang besok hari raya, ya, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, seorang anak tiba-tiba bersimpuh di hadapan kita, ya, mencium tangan sambil mohon maaf lahir batin. Siapa orang tua yang tidak gerentes, ya, tidak meneteskan air mata? Pasti akan meneteskan air mata, terenyuh, ya. Walaupun tidak meneteskan air mata itu artinya terenyuh, dan tidak mungkin tidak akan memaafkan, pasti akan memaafkan. Walaupun misalnya kesalahannya sebesar gunung Uhud misalnya, sakit besarnya gitu ya, karena sering durhakanya gitu, tapi ya pasti orang tua akan memaafkan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.